Ini kenapa Hoka harus panik? Halo guys, Dimas di sini, dan kali ini gue dapet kesempatan untuk mencoba Unert Beatflow ya. Ini adalah sepatu daily trainer terbaru dari Unert. Dan seperti kalian lihat, Unert Beatflow ini juga ngikutin pola-pola dari banyak daily trainer sekarang, yaitu sol tebal-tebal. Yang tentu saja dipopulerkan oleh siapa? Yes, Hoka. Ya, dimana kalau kita tahu nih beberapa tahun ke belakang, 2 tahun, 3 tahun, banyak para pelari pemula itu mulai larinya dengan Hoka. Hoka disanjung tinggi karena bener-bener sepatunya tuh ramah pemula banget. Bahkan harganya terbilang masuk akal dibandingkan dengan banyak merek lainnya. Nah, fast forward 2024-2025 udah banyak alternatif lain yang nggak kalah menarik dari brand Indonesia. Contohnya apa? Kita sudah tahu lah, ada beberapa nama-nama besar dan sekarang Unert menjadi salah satunya. Kenapa gue berani bilang kayak gini? Karena karakteristik sepatu ini juga mendekati ya sol-sol daily trainer ala-ala Hoka yang juga sempat rame di 2 tahun belakangan, tapi juga tetap memberikan dukungan ya, support dan juga shock absorption yang prima nih ya, terutama buat kalian-kalian yang butuh dukungan lebih ya ketika berat badan kalian itu berlebih dan landing itu bakal berasa banget ya impact-nya dari road, dari jalan ke kaki kalian. Nah, inilah yang gue rasakan pagi ini setelah selesai tes terakhir dari Unert Beatflow ini ya. Nah, kayak gimana sepatunya? Semenarik apa sebenarnya sepatunya? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan inilah Unert Beatflow. Kita mulai dari segi upper aja ya, tapi kalian udah tahu kan kalau gue udah senyum-senyum kayak gini artinya apa? Oke, ini menarik banget guys, dimana dengan harga terjangkau kita dapat upper yang badak. Langsung aja nggak usah babi bu, kalian bisa lihat sendiri ya hasil tes Dremel kita 10 detik tuh kayak apa. Nggak kelihatan kan? Iya, nggak kelihatan damage-nya karena minimal banget. Goks. Jadi seperti biasa ya, kalau kita ngomongin Unert pasti kita bakal ketemu sama mesh-mesh yang berkualitas atau bahkan lebih dari berkualitas, dia juga tahan seperti yang ada di Beatflow ini. Kenapa ini jadi penting? Karena ini adalah sepatu yang di-develop sebagai daily trainer, di mana kita bakal abuse ini sepatu sampai waktu yang cukup panjang gitu kan ya. Nah, artinya kita butuh material-material yang cukup durable di sepatu ini. Jadi beda dengan kemarin Beat Tempo ya, yang uppernya tidak terlalu kuat, ini justru uppernya sangat kuat. Nah, nice, masuk ke standar daily trainer ya. Gimana dengan kekuatan tarikannya? Nah, gue juga sudah mencoba tarik. Ternyata hasilnya cukup menarik ya. Dia bisa menahan sampai 3,7 kg force, yang artinya ini masih ada di dalam range rata-rata kita ya. Makanya kita kasih poinnya 3 dari 10. Dan by the way, tadi untuk tes Dremelnya kita kasihnya 5 dari 10. Angka sempurna ya. Tapi gimana dengan lining dalamnya? Ya tentu saja pasti ada kompromi dengan harga ya, dimana ini adalah material yang mungkin tidak terlalu kuat dibandingkan keseluruhan upper yang lain, dengan kita dapatkan di detik kelima dia itu jebol. Makanya kita kasih poinnya ya 2 dari 5 aja. Nah, kalau kita bahas lebih dalam, sebenarnya ada banyak hal menarik di sini, kayak tangnya atau lidahnya ini udah pakai gaya-gaya modern ya. Nah, udah tipis, udah gitu ada lubang-lubangnya juga, membantu breathability jelas. Udah gitu ini adalah gasketed tang, membantu securing dan locking si bagian uppernya ya ke kaki kalian. Ini goks juga. Belum lagi padding-padding belakang, ini rasanya begitu pas dengan bentukan kaki kita ya. Ini area mata kakinya di bawah sama di belakang itu berhasil di-lock dengan baik dengan padding-paddingnya ini, dengan tetap kasih kenyamanan. Goks ya. Ya, kita kasih apresiasi dengan nilai 6,6 dari 10 ya. Artinya memang udah di atas rata-rata, cukup baik ya dengan beberapa catatan tadi. Oke, gimana dengan midsole-nya? Midsole ini sendiri kita mendapatkan material yang namanya U-foam ya, dimana foam ini tuh cukup menarik karena kalau gue lihat ini sebenarnya bahannya antara Eva dan Pylon karakternya. Empuknya empuk Pylon gitu ya, tapi juga cukup stabil ala Eva. Dan by the way ini juga ada sedikit energy return-nya, nanti akan gue bahas lebih dalam di performance ya. Cuman gini, gue pas ngecek si U-foam ini di midsole-nya dapat 8-9 HA ya. Jadi di beberapa titik kita cek rata-rata memang segitu, 8-9 HA aja, dan ini artinya empuk banget loh. Nah, udah gitu durometer insole-nya ini lebih keras sedikit ya lumayan sih sebenarnya ya, di 24-25 HA ya. Jadi oke lah ya, kalau dari segi insole juga cukup
oke, dan ini adalah insole memory foam. Kita lanjut sedikit ke bagian bawah, di mana outsole-nya kita dapat ketebalannya 3,4 mm. Langsung aja kita penasaran dengan kekuatannya melibas jalanan di Indonesia. Ternyata kita mendapatkan sisanya 1,2 mm alias selisih 2,2 mm. Berdasarkan standar rata-rata kita, ini artinya ada di skala 6 dari 10 ya guys ya. Jadi ini oke juga. Nah, untuk material artinya kita bisa rata-ratakan di 6,3 dari 10. Ini good ya, udah di atas rata-rata. Gimana dengan konstruksinya menggabungkan material-material menarik tersebut ya? Kalau menurut penemuan gue sebenarnya overall bagus ya. Gue kasih summary aja. Overall bagus, dari upper ke midsole-nya itu juga baik, kuat. Cuman gue menemukan ada 1-2 titik bubbling di sini, terutama bukan di midsole ke upper atau ke sockliner ya, lebih tepatnya dari midsole ke outsole-nya. Nah, ini juga sebenarnya kuat dan gak ada masalah. Gue coba tarik ini juga tidak mudah gitu ya. Tidak ada yang miss juga, lem-lemannya sangat rapi sekali. Overallnya bagus, jahitan-jahitan juga on point, semuanya bener-bener rapih ya. Khasnya unit yang sekarang-sekarang lah. Dan karena itu juga kita berikan poin 7 dari 10. Nah, kalau nggak ada bubblingnya tadi sih gue pede ya ngasih 7,5. Pertanyaan selanjutnya, gimana kenyamanannya? Oke, gue kasih summary yang cukup menarik aja ya. Pertama, kalau kalian tanya apakah ini sepatu berat atau enggak, di size 45 ini sepatunya agak lumayan ya, di 285,6 gram. Jadi experience-nya juga ya begitulah ya. Nah, cuman kalau kalian tanya apakah akan capek dengan bobot segitu untuk jangka waktu yang panjang atau jarak yang agak jauh, so far gue ngetes 5-10 km itu no problem. Ya memang nggak kayak sepatu-sepatu ringan yang pastinya di atas 5-7 km itu jadinya tetap nyaman gitu ya, karena keringanan itu ya ini nggak kayak gitu. Nah, terus kalau kita lihat ini panjangnya juga kayaknya unit bohong deh. Unit bilang ini 28 mm ya, 28 cm atau 280 mm. Ternyata setelah kita ukur, kita dapat 289,9 mm atau hampir 290 mm ya, 29 cm lah ya. Makanya ternyata gue bisa masukin ke sini. Udah gitu, ternyata lebar tuh boxnya juga lebar 103 mm. Dimana buat bandingin aja nih ya, Asics dengan size 46-46,5 versi white-nya itu di 104 mm. Jadi artinya ini adalah sepatu yang lebar. Belum lagi nih, kalian lihat sendiri tambah bentuk ininya ya, bentuk toe box-nya yang memang agak ngebulat, jadi cukup generous lah buat kita-kita yang kaki lebar. Nah, ini fitting-fittingnya menyenangkan nih jadinya. Udah gitu, kita juga mendapatkan instep yang tinggi di 76,1 mm. Jadi memang sepertinya dipikirkan untuk kaki-kaki orang Indonesia. Good job nih unit nih ya. Wah, gue seneng banget sih memang ya dengan kayak gini. Terus tambahan sedikit ya, ini talinya lockingnya juga bagus, panjang talinya pas ya. Dengan panjang tali ini kita masih bisa bikin runner's knot ya, dan ini sangat membantu sekali, terutama ketika kalian dapat ya fitting-fittingnya mungkin agak kurang pas gitu ya, kalian harus upsize misalnya. Nah, dengan tali yang kayak gini itu bisa dikencengin dengan baik, goks juga ya. Cuman catatan aja satu, heel dropnya, dimana drop belakang kita dapat di 43,3 mm, drop depan itu 23,3 mm, yang artinya heel dropnya tinggi guys, itu ada di 20 mm. Yang pantas saja pas gua pakai itu kerasa loadnya agak lebih berat di bagian lutut. Jadi please note buat kalian yang punya masalah lutut ya. Tapi POV gue nih ya, kalau kalian akan mulai dari jalan dulu, ini tidak terlalu menjadi soal. Terutama buat kalian yang punya berat badan berlebih, ini masih bisa diterima lah ya. Meskipun dengan catatan aja ketika lari, lebih hati-hati lagi ketika menggunakan heel drop yang setinggi ini. Meskipun kayak gitu, kenyamanannya masih bisa gue nilai cukup tinggi di 7,5 dari 10. Oke, sekarang performance-nya. Gimana dengan performance-nya? Jadi gue mau kasih tau kalian, si karakter sole-nya ini, dia mengabsorb impact, tapi juga masih ada energy return sedikit. Buat itu, gue mengetes dengan test drop ball ya, 23-24 cm ternyata pantulannya. Nah, buat benchmarking aja, ternyata kalau kita bandingin dengan Ultra Boost misalnya, yang sempat menjadi rekor rata-rata ya beberapa tahun ke belakang, itu pantulannya 28 cm, yang dimana itu sudah termasuk baik ya pantulannya. Jadi di sini udah oke, lumayan ada dan berasa banget juga. Ini terutama ketika kalian lari dengan kecepatan yang agak tinggi gitu ya, pace-nya 7 ke atas lah, dan kalian mendarat di bola-bola kaki, energy return-nya akan lebih berasa ketimbang mendarat di heel atau di bagian depan ya, di forefoot strike ya. Ini juga jadi menarik ya soal pendaratan ini. Ternyata setelah gue cobain dengan berbagai macam tipe pendaratan di forefoot strike, dia masih bisa aman. Kenapa? Karena bagian sole-nya di depan ini masih cukup tebal ya, tapi bukan yang terbaik. Kemudian di bagian belakang ini jelas ya enak, tapi juga jujur harus gue bilang bukan yang terbaik, karena meskipun enak di sini, tuh lihat ini geometrinya juga oke ya untuk transisi. Ini bagus banget ya rocker belakangnya. Ternyata begitu kita mendarat di bagian bola-bola kaki, ini
semua potensi sepatu ini tuh bener-bener bisa keluar dengan maksimal. Jadi guys, gue menyarankan adjust heel strike kalian di bola-bola kaki ya, di midfoot strike, agar mendapatkan benefit dari sepatu ini secara maksimal. Goks juga ya. Nah, kita juga ngetes di pace 9 sampai pace 7 ya, di jarak kurang lebih 5 sampai 10 km, dan ternyata kesimpulan kita cukup menarik nih ya. Selain dia untuk ya all-rounder ya, daily trainer dengan berbagai macam kecepatan yang pemula gitu kan, ya pace 10, 9, 8, 7, ini kan pace-pace pemula kebanyakan ya. Ini tidak ada masalah sama sekali ya. Dibilang bikin capek, enggak juga. Kalian mungkin nggak akan ngerasain lentingan atau dorongan ekstra gitu ya, tapi setidak-tidaknya kalian bisa mendapatkan support yang baik selama jarak tempuh 5 sampai 10 km. Di atas itu gue belum tahu jujur karena gue belum cobain. Terus kita juga ngelihat dengan waktu tertentu, misalnya kalian pengen lebih cepat sedikit, karakternya dia juga bisa sedikit nyesuaiin pas mendarat di bola-bola kaki. Pantulannya lebih kerasa, jadi mendukung juga sebenarnya untuk speed session meskipun bukan yang terbaik. Jadi gue nggak ngerekomendasiin ya, tapi just for you know aja, kalau kalian cuma punya satu sepatu ini dan ini dipakai buat speed session juga bisa ya. Tapi untuk kalau speed kalian bener-bener tinggi gitu ya, di atas 5, 4 misalnya, gue nggak yakin. Kalian mending ngambil versi di temponya, itu bakal jadi jauh lebih enak lagi ya. Apalagi ini sepatunya berat, Bo. Udah gitu ada yang menarik nih ya, gue ngetes sepatu ini secara bersamaan dengan sepatu ini. Kalian tahu ini sepatu apa? Yes, ini adalah On-Cloud Surfer Next ya, dimana gue jalan dan lari pakai ini kecengklak 2 kali. Di saat yang sama ya, di same day gue lari pakai sepatu ini, nggak ada masalah itu tuh. Padahal kalian lihat sendiri, tabelnya mirip-mirip. Tuh, jadi sepatu under 500.000 itu belum tentu jelek, dan sepatu di atas 2 juta belum tentu cocok juga dengan kalian. Itu pesan yang pengen gue sampaikan buat kalian ya. Oke, tambahan dikit, lateral rigidity dia nggak rigid ya, jadi tekukannya itu masih sangat mudah di sini. Terus torsional rigidity-nya ini yang harusnya memang agak lebih kaku, ternyata enggak. Dia ya mudah aja dan terbilang lembek gitu ya. Jadi mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan buat kalian yang butuh support lebih. Ini bukan sepatu buat kalian. Tapi kalau kalian cari cushion aja atau buat daily trainer disiksa aja, ini cocok ya. Dan footout sedikit, ini juga cocok buat jalan kaki meskipun untuk berdiri lama bukan yang terbaik karena ada potensi pegel ya, karena itu tadi ya, supportnya kurang. Dan ratingnya untuk di performance 7,75. Goks ya. Nah, sebelum gue kasih rating keseluruhannya, ini gue juga pengen sedikit nge-summary di mana kita ngelihat nih ya, Hoka dulu sempat merajai sebagai sepatu entry ketika mau mulai lari, dan tahtanya sekarang banyak direbut oleh brand-brand lokal Indonesia. Nah, di mana kita banyak mendapat benefit yang sama dengan Hoka, atau setidaknya mungkin 80-90% dari Hoka dengan sepatu-sepatu kayak gini loh, under 500 ribuan aja. Dan menurut gue ini sangat-sangat menarik nih ya. Unert mengembangkan sepatu ini, mungkin dia mau serius masuk ke segmen lari, dan gue harus akuin dia jauh lebih enak daripada Sombra, jauh lebih enak daripada Unert-Unert yang ada sebelum-sebelumnya gitu ya, kecuali mungkin di Tempo ya. Nah, artinya kalian bisa mendapatkan ya benefit dari improvement teknologi Unert dengan harga yang sangat-sangat miring ya kan. Nah, buat kalian yang baru mulai lari, ini bisa menjadi opsi juga selain mungkin Lycan Sonic ya. Kemudian untuk kalian-kalian yang overweight juga gue masih bisa merekomendasikan, tapi hati-hati kalau udah punya masalah lutut. So overall gue bisa kasih rating 7,14 dari 10 untuk sepatu ini. Dan gimana menurut kalian? Langsung aja gas komen di bawah.